Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya bersama channel kesayangan kita ya, dakwah Sulsel dalam program Syiar Ramadan. Alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ini ya, dakwah Sulsel melalui program Syiar Ramadannya ini melaksanakan program ini setiap hari ya selama di bulan suci Ramadan ya, pukul 4 sampai pukul 5 sore ya, tentunya dengan membahas tema-tema seputar Ramadan dan tema aktual lainnya ya. Dan tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten ya di bidangnya masing-masing. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pemirsa sekalian senantiasa sehat walafiat ya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan tentunya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah puasa kita semua. Ya, semoga di bulan puasa ini kita menjadi orang-orang yang bergelar takwa ya, la'allakum tattaqun. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya dakwah Sulsel kembali dengan program Syiar Ramadannya, dan alhamdulillah ya sekarang masuk Syiar Ramadan edisi ke-19 ya, episode ke-19. Dan insyaallah pada Syiar Ramadan edisi ke-19 ini kita mengangkat sebuah topik yang menarik ya, yaitu tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Insyaallah narasumber kita hari ini ialah Al-Ustadz Irhaz Abu Hannan. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Baik pemirsa dakwah Sulsel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita langsung saja ya sapa Ustadz Irhaz Abu Hannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini walaupun cuaca agak ada hujan tadi, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz luar biasa hari ini ya. Ustaz tampak cerah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, wafik antum. Ya. Masyaallah. Jadi salah Ustaz, tema kita hari ini juga membahas tentang urgensi betul amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Dan Ustaz, sekedar informasi pemirsa sekalian, Ustaz Irhaz Abu Hannan ini adalah seorang mubalik ya, Kabupaten Goa, dan alhamdulillah jadi temanya pas begitu Ustaz ya. Nah, insyaallah. Ya, Ustaz seorang mubalik dan temanya kita bahas ini amar ma'ruf nahi mungkar sih. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ini Ustaz, kostum kita ini pas juga ya, putih-putih. Iya, iya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Irhaz. Iya, iya. Mengawali mungkin topik kita hari ini, Ustaz, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan ya terkait dengan tema kita. Berbicara tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Jadi kira-kira apa sih Ustaz yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, Ustaz? Baik, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'bad. Para pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dimuliakan, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tema yang kita angkat pada sore hari yang berbahagia ini, yakni urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh kita tahu bahwa salah satu aktivitas yang paling utama ya dalam agama kita, yakni suatu aktivitas dakwah yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa,
menyampaikan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 104. Ini sering diulang-ulang oleh para dai balik kita dalam khutbah Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kata Allah, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang manusia untuk melaksanakan kebaikan dan melarang atau mencegah manusia untuk melakukan kemungkaran. Dan kemudian Allah menitipkan ada satu posisi yang akan diganjarkan kepada mereka, wa ulaika humul muflihun. Terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut, Allah menyatakan merekalah orang-orang yang beruntung. Bahkan sebenarnya nilai atau salah satu indikasi umat Islam sebagai umat yang terbaik, yakni ketika mereka melakukan amalan amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, kalian umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam itu punya 3 gelar. Yang pertama sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Yang kedua ummat wahidah, umat yang satu. Yang ketiga adalah jadi umat yang ummatan wasatan, ya. Allah katakan kalian ini sebenarnya umat yang terbaik, ya. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf, kalian melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan pertanyaan antum tadi Ustaz Rian, jadi ini organisasi yang memang sangat penting sekali. Suatu aktivitas yang memang sepertinya sudah abai dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat ini. Adanya budaya nafsi-nafsi di antara umat Islam, saling subjektif, saling mengabaikan. Ini yang tengah terjadi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah pertama aktivitas yang dilakukan oleh para nabi, ya, mengajak kepada tauhid, kemudian juga melaksanakan, menegakkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bahkan dilanjutkan oleh para sahabat, ya. Nabi bahkan memberikan sebuah statement dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran, apabila di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, falyughayyiru, maka taghyir, rubahlah kemungkaran itu, ya, biadihi, dengan tangan dan kekuasaannya, dengan kemampuannya, ya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tahap itu, maka fabil lisani, dengan lisannya, dengan ucapannya, ya, dengan seruannya. Dan juga apabila tidak sanggup lagi, wa illam yastati fa biqalbihi, ya, dengan hatinya. Artinya itu indikator minimalis seorang muslim ketika melihat adanya sebuah kemungkaran, minimal hatinya bergejolak, tidak senang. Nah, jangan sampai sekarang ini menjadi hal yang biasa-biasa saja. Di tengah-tengah kita banyaknya kemungkaran, banyaknya kerusakan yang terjadi, kita tidak kemudian menggubrisnya atau menenangkannya saja. Itu mungkin secara singkat begitu, Ustaz Rian. Baik, apa sebenarnya Ustaz? Iya. Saya lupa ingatkan juga para pemirsa dakwah sosial, ya, agar channel ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, ya. Maka silakan para pemirsa dakwah sosial untuk like channel ini, ya, kemudian komen, ya, dan sebar seluas-luasnya ke baik keluarga, sahabat, ya, sanak keluarga misalnya, ya, setiap kontak yang ada di HP-nya mungkin silakan klik tombol share agar program Syiar Ramadan ini dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Baik Ustaz, syukran Ustaz tadi. Nah, kira-kira kalau berbicara terkait dengan tingkatan amar ma'ruf nahi munkar ini Ustaz, ya, kira-kira bagaimana pembagiannya ini dalam Islam? Nah, jadi begini para pemirsa sekalian, sebelum saya bahas tentang 3 tingkatan amar ma'ruf nahi munkar, perlu saya sampaikan bahwa saat ini kan ada 2 opsi kata ini, ya, ada 2 frase, amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang kebaikan, contohnya mengajak orang sholat, mengajak orang untuk melakukan baca Quran, kemudian mengajak orang apalagi bersedekah, itu baik. Tapi ada frase yang kedua, yaitu nahi munkar. Ini satu hal yang berbeda. Nahi munkar itu mencegah orang melakukan kemungkaran.
Dan di antara keduanya ini para pemirsa, yang paling berat adalah nahi mungkar, ya. Karena mencegah orang dari mungkin tradisinya, dari mungkin kebiasaannya yang sebelumnya dia sudah permanen puluhan tahun dilaksanakan, tiba-tiba dilarang seperti itu. Sementara di antara keduanya ini harus balance, harus seimbang kedua-duanya, ya, antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar. Nah, nahi mungkar itu yang mencegah orang misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, minum keras, ya, mencegah orang untuk aktivitas riba. Dulu para pemirsa, di zaman Nabi, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan dakwahnya, banyak orang yang suka. Karena memang secara pribadi beliau itu dari kecil sampai dewasa itu memang terjaga, ya, beliau kan maksum, ya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang lain itu tidak biasa, yang biasa lumrah, tapi justru tidak dilakukan oleh Nabi, ya. Termasuk misalnya minum khamar, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika Islam kemudian pertama kali diwahyukan kepada beliau dan diwajibkan untuk fasda bima tu'mar, menyampaikan agama ini, ya, wa'rid al-musyrikin, maka mulailah di situ ada gesekan-gesekan. Ya, ada gesekan-gesekan di mana ketika Islam datang untuk melarang, misalnya melarang untuk menyembah syirik, menyembah berhala, ya, dia di Ka'bah itu ada 60 berhala, mulailah gesekan di sana. Sehingga ini menjadi suatu hal yang pasti akan yang terjadi, pasti akan dialami oleh para pendakwah, ya, para mubalik. Ya, hanya saja kalau ada aktivitas dakwah yang lempeng-lempeng saja tanpa ada kemudian ada muskilahnya, ini kemudian dipertanyakan, jangan-jangan amar ma'ruf saja. Karena Nabi pada saat itu melakukan dakwahnya itu penuh dengan rintangan sekalian. Bagaimana kemudian beliau dipersekusi di Taif, kemudian di tempat-tempat lainnya. Nah, Islam datang ini memang untuk mengalahkan tradisi, ya. Dalam surah As-Saffat dikatakan, dalam surah Muhammad, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Surah As-Saffat. Tapi kalau surah Muhammad, wa kafa billahi syahida, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya untuk membawa agama yang dengan agama itu untuk mengalahkan din-din yang lainnya. Din itu bisa menjadi tradisi, bisa menjadi agama, bisa kebiasaan, hukum dan undang-undang. Di sinilah kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika itu dijalankan akan menjadi resisten bagi orang-orang sekalian. Nah, saya perlu sampaikan bahwa kemungkaran itu ada 3 jenisnya, ya. Yang pertama ada kemungkaran yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat secara individual. Misalnya ada orang yang minum minuman keras, minum khamar, ada orang yang meninggalkan sholat, ya, ada orang yang secara individual tatarannya. Maka dalam tataran ini amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan oleh individu. Saya mungkin bisa aja saudara-saudara kita, ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat itu yang tidak sholat, ajak mereka sholat, mengajak orang-orang yang mungkin melakukan minum-minuman keras, ya, itu kita dakwahi mereka, bisa saya mungkin berubah, ya, dengan dakwah yang kita laksanakan secara fardiyah, secara individu. Tetapi di atasnya itu ada sebuah tingkatan, yakni amar ma'ruf nahi mungkar secara sosial, ya. Makanya katakan tadi dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka tahapan ini yang diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah jamaah. Ya, dibentuknya ada jamaah, ada kelompok, ada dakwah, yang dengan dakwah itu kemudian kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh misalnya suatu di masyarakat itu telah terjadi banyak sekali secara mungkin tradisi, ya, kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama kita. Taruhlah mungkin seperti tadi minuman keras dan sebagainya, ataukah kesyirikan, itu bisa berjamaah yang datang karena mungkin individu tidak bisa karena terlalu banyaknya, ya, terlalu masifnya yang melakukan kemaksiatan itu. Tapi dengan jamaah itu mungkin bisa berubah, ya, didakwai satu kelompok, atau taruhlah mungkin persekusi yang dilakukan oleh saudara kita di FPI misalnya yang amar nahi mungkar. Itu biasanya sebelum dulu aktivitas mereka adalah melakukan riayah kepada saudara-saudara kita dalam bulan Ramadan. Tapi di atasnya itu ternyata ada suatu aktivitas yang tidak bisa dihentikan dengan individu atau bahkan oleh kelompok, ya, yakni aktivitas yang mungkin secara kelembagaan
dilegalisir oleh kebijakan kekuasaan. Nah, pada tataran ini yang mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah negara, ya. Taruhlah misalnya ketika yang ada sekarang adanya undang-undang, ya, undang-undang yang mungkin mengeksploitasi sumber daya kekayaan alam kita itu dijual, ya, ke luar negeri. Kemudian adanya kebijakan untuk membolehkan distribusi alkohol di bawah 0,5%. Itu tidak bisa individu. Kalau antum datang misalnya ke tempat itu untuk melarang, justru mereka berkilah. Ini kan ada aturannya, ya, boleh secara aturan negara. Nah, ini yang kemudian harus terjadi amar ma'ruf nahi munkar tahap yang ketiga. Jadi harus adanya negara yang membatasi atau melarang hal tersebut. Jadi saya pernah teringat dulu misalnya ketika Orde Baru, ketika ustadz berbusa-busa dilarang innamal khamru wal maisir wal ansab rijis min amali syaitan, khamar, judi, kemudian minum-minuman keras itu adalah suatu hal yang dilarang. Itu sampai kemudian berpuluh-puluh kali para dai melakukan seruannya tidak didengar. Tapi tiba-tiba waktu itu Presiden Soeharto menjadi penguasa langsung mengatakan mulai saat ini dilarang, misalnya SDSB waktu itu kan menjadi hal yang trending di tengah masyarakat. Langsung berhenti itu, tidak ada yang berani. Satu kali kekuasaan melakukan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkarnya, maka itu sebanding bukan 1000 orang dai yang menyampaikannya. Ya, ini tahap ini sekarang tidak ada, Ustaz Rian. Ya, ketika masyarakat itu di tengah-tengah mereka marak kemusyrikan, marak kemudian penyimpangan, bahkan marak adanya tindakan asusila, negeri hanya mengatakan suatu hal yang ini dilindungi aturannya, ya. Bahkan nauzubillah, ini saya lihat sekarang para pemirsa sekalian, ada sebuah kecenderungan yang mungkin kalau ini tidak dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bisa menjadi hal yang dianggap biasa, yakni nikah antar beda agama. Ini suatu hal yang dulu sangat tabu sekali, sekarang seakan-akan menjadi hal yang lumrah, dianggap suatu hal yang tidak bermasalah, ya. Ini kalau tidak kemudian diedukasi kepada masyarakat untuk meninggalkan kemaksiatan seperti ini, maka menjadi hal yang besar sekali, ya, implikasinya di masa yang akan datang. Jadi sekali ada 3 amar ma'ruf nahi munkar secara pribadi itu boleh kita laksanakan, ya, tapi dalam tataran tertentu ada di atasnya lagi secara individual, secara jamaah. Tidak boleh individu, mesti ada jamaah. Tapi yang di atasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar secara kelembagaan kekuasaan. Nah, itu yang paling tinggi, ya. Bahkan Nabi mengatakan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang mati syahid itu Hamzah bin Abdul Muthalib, yakni Hamzah pamannya Nabi, ya. Wa rajulun qama ila imamin jair, dan seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah seorang penguasa, yang penguasa itu mungkin melakukan kezaliman, fa amarahu, ya, wa nahahu faqtuluhu, dia kemudian memperingatinya, melarangnya, dan dia kemudian dibunuh. Artinya adalah ini tindakan sebuah amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi. Ketika seseorang bisa menasihati seorang penguasa, yang dengan penguasa itu dia bisa memberikan merubah kebijakannya dan memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Itu mungkin Ustaz Rian. Ya. Baik, syukran Ustaz. Jadi tadi Ustaz membahas, ya, bagaimana amar ma'ruf itu dilakukan oleh individu, ya, kemudian oleh masyarakat, ya, atau kelompok seperti itu, dan kemudian dilakukan oleh negara, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah itu sudah ketiga-tiganya itu sudah dilakukan sekarang, ya? Apakah sudah maksimal dilakukan ketiga-tiganya di kondisi sekarang ini, saat ini, seperti itu? Baik, sudah maksimal. Ini menarik sekali pertanyaannya Ustaz Rian ini. Jadi kita ini, negeri kita ini alhamdulillah diklaim sebagai negeri muslim yang terbesar di dunia, ya. Ada 200 mungkin lebih 200 juta, ya, dari 270 juta taruhlah 220 juta adalah umat Islam, yang harusnya kalau berbicara tentang teori demokrasi, ya, yang digemborkan oleh orang-orang yang mendukungnya, itu harusnya negeri ini mendukung diterapkannya syariat Islam. Tapi pada faktanya justru ini menjadi bumerang di antara mereka sendiri. Saat ini dilematis. Ketika dakwah dilakukan, itu kadang-kadang dianggap sebagai dakwah yang tidak dianggap sebagai tidak santun, dianggap sebagai dakwah yang tidak toleransi. Padahal Islam ini kan sebuah bagian dari
satu agama ya yang menjadi keyakinan kita, dan Islam tidak pernah memaksakan kepada orang lain kecuali orang lain itu kepada umat Islam sendiri ya. Ketika amar ma'ruf nahi munkar dalam hal ini dakwah dilaksanakan, maka tujuannya adalah untuk merubah ke arah kebaikan ya. Tapi pada faktanya sekarang setiap aktivitas dakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan ini cenderung dipolitisir, dipersekusi ya. Taruhlah misalnya ketika kita mengatakan bahwa di dalam Islam bagi ajaran kami Al-Qur'an jelas mengatakan tidak boleh memilih pemimpin di kalangan bukan dari orang yang beriman ya. Ini hak bagi orang beriman. Tapi ketika amar ma'ruf disampaikan seperti itu, maka tanggapan orang-orang ini adalah ajaran yang radikal ya dan sebagainya. Jadi ada pada tahapan tertentu di mana ini kontradiksi, Pak ya. Ini contoh misalnya, jadi ketika dikatakan riba itu haram ya oleh agama kita, tapi di sisi lain justru ada kebijakan yang mewajibkan riba itu wajib ya. Misalnya dalam kemudian kita di muamalah dengan perbankan yang ada yang konvensional, maka di situ kita akan temukan keadaan bahwa kita harus menerima keadaan itu. Ini kan kontradiksi sebenarnya ya. Di sisi lain misalnya ada sebuah keadaan di mana agama kita mewajibkan, justru kebijakan yang ada itu melarang. Misalnya diwajibkan untuk pakai menutup busananya, berjilbab kepada wanita ya. Maka dalam kondisi tertentu ada suatu kebijakan yang justru melarang pada instansi tertentu seperti itu. Inilah yang kemudian tidak maksimalnya tadi dikatakan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita ya. Dan perlu saya sampaikan Ustaz Rian, ini adalah sebuah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebuah jaminan kita mendapatkan keselamatan ya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan, maka itu suatu alamat bahwa akan hancurnya sebuah negeri ya. Jadi Nabi itu dalam hadis Bukhari sering kita dengarkan para pemirsa memberikan sebuah perumpamaan. Ini perumpamaan sangat logis sekali sebenarnya. Ketika ada beberapa orang naik di atas kapal, yang di atas kapal itu terbagi menjadi dua, ada dok atas, ada kemudian di bawah tempat istirahat mereka. Kebetulan air itu hanya ada di atas. Yang air di atas itu untuk menggapainya, untuk mengambil air yang ada di atas kapal itu, orang-orang harus melampaui atau mungkin berdesak-desakan dengan penumpang yang ada di atasnya itu. Maka kemudian ada orang yang berinisiatif, bagaimana kira-kira kalau kita lubangi saja kapal ini, yang dengan melubangi itu kita bisa mengambil air tanpa menyusahkan. Seakan-akan ini kan baik sebenarnya ya, tanda kutip ini kan kita tidak boleh menyusahkan orang di atas kita, nanti mengganggu. Kemudian kata Nabi, kalau kalian membiarkan orang tersebut melubangi kapal itu, maka kalian semua akan mati tenggelam. Bayangkan ya, karena kapalnya akan dimasuki oleh air. Ini yang terjadi sekarang. Ketika terjadi kemaksiatan di tengah-tengah kita dan itu dibiarkan, maka itu sama saja dengan ada orang yang melubangi kapal ini sekalian. Jadi saya ini para pemirsa sekalian kadang-kadang suka merenung ya. Sekarang ini saya kan melihat bagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan musibah berupa taun ini, Covid ini sebelumnya alhamdulillah suka agak landai sekarang. Itu kemungkinan banyak kemaksiatan yang terjadi ya. Tidak bisa dibendung lagi ya. Kalau kita lihat tradisinya orang-orang di luar Islam itu bagaimana mereka berkumpul tanpa lagi ada kemudian ada sekat-sekat antara lawan jenisnya, bahkan sesama jenis mereka melakukan kemaksiatan. Maka kemudian dengan ini karena tidak adanya yang melarang mereka, maka Allah menurunkan supaya minimal kalau bahasa kita mungkin berhenti maka dulu ya. Kalau bahasa kita di sini ya, berhenti dulu untuk melakukan kemaksiatan itu, karena jangan sampai kemaksiatan itu akan menghancurkan semua yang ada ini. Saya ingat para pemirsa sekalian, Nabi pernah mengatakan seandainya bukan karena tiga pihak makhluk Allah, maka Allah akan menghancurkan dunia ini. Begitu banyaknya kemaksiatan ini, seakan-akan kalau melihat ini banyak kemaksiatan, semua kemaksiatan ada di sini, ada di sini, ada. Sementara orang beriman sedikit ji, dan orang beriman itu juga tidak menghalangi mereka. Nah diamkan ji, ya. Ada tiga pihak. Yang pertama para orang tua yang melaksanakan ibadah, ya itu menyurutkan murkanya Allah. Yang kedua binatang melata yang mencari rezeki Allah, dan yang ketiga anak-anak yang kemudian menangis karena meminta makanan dari ibunya. Kalau bukan karena itu, niscaya akan dihilangkan semuanya, para pemirsa sekalian. Jadi ini suatu hal yang sangat penting, jangan sampai kita menganggap bahwa
amar ma'ruf nahi munkar ini adalah suatu hal yang mungkin harus kita hindari. Bahkan saya tambahkan sedikit, kata Nabi, innamal wa ya, Nabi katakan wa'mur bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mungkin tidak punya dana untuk bersedekah, ya, maka amar ma'ruf saja. Mari kita sholat, mari kemudian kita baca Al-Quran, mari kemudian kita bayar zakat. Dan Nabi mengatakan wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang kemungkaran juga ada sebuah sedekah, ya. Jangki kemudian buka puasa coko-coko. Ini kan sekarang banyak warung ini setengah kaki. Dilihat nauzubillah, laki-laki dalam makan bakso juga. Ini kan tapi kalau kita larang ini, Nabi bilang ini kan hak saya ini. Ini kan bahasa seperti ini bisa merusak kita ini kalau dilarang ini. Ya makanya harusnya yang turun tangan ini adalah penguasa, minimal Pak RW. Dari Pak RW, Pak RT, ya, dan di atasnya. Tapi Pak RW kadang-kadang itu puasa, ya. Artinya seperti itu. Jadi nauzubillah ini kan karena tidak adanya sebuah figur yang menjadikan ketakwaan sebagai landasan. Para pemirsa sekalian, jangan sampai kalau ini dibiarkan, Pak, hancur semua. Saya teringat dengan bagaimana kisah Nabi, bagaimana dengan perkataan Nabi, seandainya sudah tidak ada lagi manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau kalimat yang menyembah Allah, maka hancur dunia ini, Pak. Jadi kiamat itu kan terjadi hari Jumat. Hari Jumat waktu itu meninggal hari terakhir manusia terakhir orang beriman itu, orang Islam terakhir itu pun orang terakhir itu sudah tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu membaca Quran. Maka hari itu dia meninggal, maka langsung kiamat. Begitu berartinya orang yang beriman dan berartinya orang yang mengajak kepada menegakkan syariat Islam tersebut. Baik, syukran Iya, Ustaz. begitu, Jadi intinya tadi sudah beliau sampaikan, Ustaz sampaikan bahwa tadi dakwah, ya, secara individu ternyata masih kurang maksimal juga, ya. Kita banyak mengalami yang namanya persekusi seperti itu, banyak yang menghalang-halangi dakwah seperti itu. Nah, kemudian tadi juga Ustaz sudah sebenarnya menjawab pertanyaan saya jadi juga yang terkait dengan apa namanya, kalau dakwah ditinggalkan ternyata akan berakibat kepada rusaknya, ya, masyarakat. Baik. Ya. Sengsara semua masyarakat. Baik, saya tambah sedikit, saya ingat ini. Jadi begini, ada orang yang mengatakan kita ini tidak usah terlalu fanatik dengan agama, ya. Di barat itu orang-orangnya maju semua, tidak pakai agama, ya. Di barat itu berkembang. Saya perlu sampaikan bahwa al-qimatus sa'adah itu fi aqidah Islamiyah. Jadi nilai sebuah kebahagiaan itu ada pada akidah Islam. Para pemirsa sekalian, jangan anggap orang-orang yang tinggal di barat itu yang tanpa agama itu kan orang-orang ateis itu bahagia, mereka tidak. Anda tahu berapa angka bunuh diri di Jepang? Kita anggap Jepang itu negeri yang sudah sangat modern dari sisi sains teknologi. Mereka frustasi, ya, mereka mungkin mendapatkan nilai dunianya, tapi hampa hatinya, ya, tidak tahu. Bahkan banyak orang-orang yang ketika sudah tua, orang tuanya buang itu. Ya, itu tradisinya orang Jepang dulu, sudah buang di hutan dan sebagainya. Jadi kebahagiaan itu justru didapatkan dengan Islam, dengan iman, ya. Negeri Skandinavia itu memang tinggi pendidikannya, dia paling tinggi di Skotlandia, tapi dia juga paling brutal apalagi namanya sosialnya, ya, sosialnya. Bayangkan mereka bahkan ada negeri di Jepang, saya lupa, mungkin nanti dikoreksi. Ada negeri di barat yang kalau mau dia menikah dibayar, karena nilai penduduk produktifnya itu di bawah 20%. Kurang enak sayang orang tua, orang jompo, ya. Itu kenapa? Karena mereka itu tidak menjadikan akidah Islam sebagai asas dari kebahagiaan mereka. Nah, dari agama ini menjadikan kita memang lebih tenang sebenarnya. Anda lihat di barat, termasuk di Rusia, di timur, di barat juga, begitu banyak orang-orang masuk Islam karena mereka mendapatkan ketenangan. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah usaha kita untuk menggapai ketenangan itu, ya, menggapai kebahagiaan itu dengan menerapkan Islam. Dan menerapkan Islam itu hasil yang maksimal adalah ketika umat Islam akan menegakkan hukum-hukum Allah dengan tegaknya kembali khilafah. Itu sudah mutlak itu. Ini kita terbicara tentang teori, ya. Fakta membuktikan 1000 tahun lebih umat Islam berada dalam ketenangan, kebahagiaan, bahkan mendapatkan mercusuar ilmu dan peradaban yang paling tinggi. Ya, itu dengan Islam ditegakkan. Nah, jadi sekarang ini ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, itu banyak orang persekusi karena mereka tidak melihat bahwa Islam sebagai sebuah agama yang menenangkan sebenarnya. Ya.
Jadi sama dengan kita, misalnya ini kan kadang-kadang kalau lagunya Bang Oma itu, kenapa yang enak-enak itu dilarang? Ya Bang Oma Irama, mungkin Bang yang bisa hafal lagunya dinyanyikan. Tapi kenapa yang dilarang itu tidak? Itu justru itu yang tidak bolehkan. Jadi kata Ustadz Zainuddin Hamzat kita dulu itu, ya Allah ya Ram, itu sama dengan kita minum sirup, ya. Jadi kalau orang buka puasa enak minum sirup itu. Sirup memang enak diminum, tapi kalau nanti sirup saja diminum, seakan-akan yang manis-manis saja, suatu waktu nanti kita akan sariawan dan sebagainya. Tapi kalau obat atau jamu memang pahit, seakan-akan pahit. Tapi kalau itu kita terus konsumsi, kita paksakan, maka akan menjadi kesehatan bagi kita. Itulah amar-ma'ruf nahi munkar sebenarnya. Kadang-kadang kita harus menyampaikan, ya. Jadi katakanlah kul al-haq walau kana murran. Jadi katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Dan subhanallah, saya itu kalau kita berkiblat kepada para orang-orang salafus soleh, orang sebelum kita, para sahabat Nabi itu luar biasa. Mereka tidak memandang bagaimana pujian manusia, ya. Ada sahabat yang menyampaikan dakwah walaupun mungkin tidak ada orang yang suka, termasuk mungkin Abu Sa'al Ghifari, sahabat Nabi itu, ya, mendakwakan walaupun orang tidak ada temannya. Sekarang kan kita itu, terutama mau balik saya koleksi saya pribadi, nanti mau kemudian melakukan dakwah kalau banyak disenangi. Ya, ini kalau saya ceramah di sini banyak yang suka gini, ya. Nah, ketawa ya orang, ditanya jamaah bagaimana cari ceramah Ustaz? Alhamdulillah luar biasa, lucu. Tapi tidak ada yang dapat jamaahnya sekarang, karena memang aktivitas amar ma'ruf nahi munkar itu dipilih-pilih, ya, seakan-akan yang enak-enak saja, ya, kayak orang prasmanan makan itu, yang diambil yang enak-enak, tapi yang tidak enak ditinggalkan. Tapi Islam mengatakan, ya, jadi apa namanya dalam Al-Quran itu, afatu ini nabi ba'dil kitab, apakah kalian hanya ingin mengambil Islam yang baik-baik, ya, baik saja, wa takfurun bi ba'd, dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa huwa fil akhir yuradu ila asyadil azab. Dan tidak ada azab bagi orang yang berbuat seperti itu, mengambil sebagian yang enak dan meninggalkan yang lain yang dianggap tidak enak, kecuali nanti di azab, nanti di akhirat, dan di dunia nanti diberikan keadaan yang sangat hina. Begitu mungkin. Baik, Ustaz. Jadi tadi Ustaz menyampaikan, ya, bahwa dakwah, ya. Nah, itu kan kita lihat di tengah-tengah masyarakat sekarang, para mubalik, ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, banyak yang kemudian mendakwahkan terkait dengan untuk mengerjakan sholat, ya, mengerjakan apalagi misalnya menjauhi yang namanya riba, iya, seperti itu, menjauhi yang namanya minuman keras, seperti itu kan Ustaz. Jadi Ustaz juga sempat tadi mengatakan bahwa dakwah yang kita lakukan adalah dakwah untuk menerapkan Islam, yeah, yang betul, tadi khilafah itu. Nah, mungkin bisa lebih dispesifikan lagi, ya, dakwah kepada menerapkan Islam dalam khilafah itu seperti apa, Ustaz? Baik, ya. Jadi saya angkat isu khilafah ini pertama, ini suatu hal yang urgensitas. Saya agak flashback ke belakang dulu, maafin ya. Al-Quran itu punya mukjizat, ya. Mukjizatnya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa lughawi. Ketika orang-orang Arab itu dahulu sangat menyanjung sajak, misalnya Walid bin Mughirah, ya, ayatnya Khalid bin Walid itu ahli sajak, maka Islam datang, mukjizat Al-Quran adalah berupa sajaknya, ya. Misalnya dalam surah At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas al-jawarih khunnas wal idza asas. Nah, beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun, mukjizatnya manusia itu sudah cenderung bukan lagi membahas tentang sastra, tapi yang dibahas adalah teknologi. Maka muncul mukjizat Al-Quran mengikuti zaman dengan muncul, misalnya ketika ditemukannya bagaimana proses embrio itu kan satu hal. Menurut Profesor Joel Kate itu yang ada di Chicago, itu mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad mengetahui proses embrio dalam surah Al-Mu'minun ayat 13-14 itu kecuali pakai stetoskop, ya. Itu seperti itu, suatu hal yang realistis. Al-Quran itu menjadi mukjizatnya. Termasuk bagaimana Fir'aun bisa membuat piramida. Itu kan mustahil di zaman dulu, kan belum ada alat-alat untuk mengangkat beban yang berat itu. Seperti pembuatan hotel-hotel itu, misalnya kalau kita ke Makassar itu. Sekarang kenapa bisa? Ternyata dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 38. Nah, sekarang ini orang akan membincangkan siapa yang akan menerapkan akhir zaman, siapa yang akan memimpin dunia ini. Ternyata Al-Quran juga punya jawabannya, ya, dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard
Kama stakhlafal ladzina min qablihim ila akhiril ayat fi suratil An-Nur ayat 55. Jadi sudah diberikan gambaran bahwa yang akan menjadi pemimpin dunia ini, yang akan menguasai adalah munculnya kembali Islam, ya, dengan tegaknya khilafah. Ini hal yang menjadi janji Allah SWT, ditambah lagi dengan banyak hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu Ahmad itu mutawatir sebenarnya. Mutawatir bermakna diriwayatkan oleh 66 sahabat, sekitar 73 kemudian tabi'in, dan kemudian dia sekitar 200 tabi'in. Jadi dia mutawatir bermakna. Jadi takunu wa fiikum masyaallah an takun. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi khilafah ini sebenarnya adalah sebuah janji Nabi yang akan menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Sekarang Pak ini, pemirsa sekalian, Palestina kembali digempur. Setiap Ramadan pasti digempur lagi orang-orang Yahudi. Dan tidak ada yang bisa membelanya kecuali kita mungkin galang bantuan ini mungkin penting, tapi ketidakadaannya amar ma'ruf nahi munkar untuk melarang orang-orang kafir menzalimi saudara kita, maka berimplikasi umat Islam semakin ditindas. Ya, tidak hanya sekarang, kita pun seperti negeri ini. Bagaimana kemudian banyaknya kesulitan yang terjadi. Ya, terakhir mungkin ada pertanyaan. Jadi jangan terlalu jauh, minyak goreng mau saja. Minyak goreng ini kan lucu Pak. Kita ini yang paling kaya nomor 2, ya, nomor 1 di dunia, tapi kenapa justru minyak gorengnya antri ibu-ibu ini, ya. Jadi kemudian masalah-masalah lain ini Pertalite mau naik lagi, ya, dan sebagainya. Ini kan kalau tidak kemudian kita ingatkan mengambil kebijakan supaya mereka kembali kepada Islam, maka seterusnya akan terjadi banyak sekali kemungkaran, ya, dan ini akan mengimplikasi kepada semua masyarakat, bukan saja orang bertakwa, termasuk orang yang tidak bertakwa. Orang bertakwa semua akan mendapatkan keburukannya ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian mungkin Ustaz, ya. Baik, syukran Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk ya di kolom komentar live chat di YouTube dari akun Rijal Muharram. Ustaz, apakah boleh dai hanya beramar ma'ruf dan tidak mau melakukan nahi mungkar? Baik, gitu ya. Baik, jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ya, wala tattabi'u khuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terhadap orang-orang yang beriman ada seruan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara keseluruhan. Ini semua umat Islam, ya, semua orang beriman, ya. Wala tattabi'u khuwatish syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ilmu fikih, para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan mafhum mukhalafat, ada mafhum muwafaqah, ada mukhalafat, pemahaman terbalik. Kalau dikatakan masuklah Islam secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah syaitan, berarti pemahaman terbaliknya adalah kalau kita tidak masuk Islam secara keseluruhan, berarti kita berpeluang terpengaruh oleh langkah-langkah syaitan. Itu terbalik seperti itu. Artinya adalah kalau kita tidak mengambil Islam secara keseluruhan, maka kemungkinan kita akan diperdaya atau mungkin kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini satu pasang, ya. Jangan kemudian kita mengatakan bisa jadi sholat, tapi bisa juga minum keras. Itu tidak boleh. Bisa jadi sholat, tapi bisa juga mencuri. Itu kan suatu hal yang kontradiktif, ya. Islam kemudian mewajibkan kita untuk mengambil seluruhnya, bukan setengah-setengah saja. Maka akibat yang terjadi adalah ketika kita hanya mengajarkan kepada kebaikan tanpa melarang kepada kemungkaran, maka yang terjadi banyaknya ketimpaan tadi, banyaknya kerusakan yang terjadi, ya. Para dai mengatakan, marilah kita untuk menjaga diri kita dari kemaksiatan, ya, jangan mencuri, jangan kemudian kita menipu, jangan riba. Di sisi lain ada kemungkaran yang terjadi, yakni banyaknya kemiskinan, ya, kemiskinan. Jadi kita ajak jamaah untuk misalnya dilarang mencuri, tapi ekonomi tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah banyaknya sop tangan nantinya, ya, sop buntut tangan, ya. Karena banyak orang mencuri dipotong tangannya tapi tidak diperbaiki ekonominya. Islam tidak. Islam kedua-duanya harus diperbaiki. Ya, misalnya ekonominya, ya juga misalnya kerasnya hukumannya. Jadi ada paralel di sini, Pak. Di sisi lain Islam sangat keras hukumannya, syadidul iqab. Orang yang mencuri potong tangan, berzina dirajam. Kalau dia sudah menikah, tidak menikah, belum menikah 100 kali. Tapi di sisi lain dicukupi ekonominya. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nur itu, wa man kafara ba'da dzalika, siapa yang masih nyeleneh setelah keadaan itu, ada khilafah itu dan sudah baik keadaan, fa ulaika humul fasiqun, mereka orang betul-betul orang yang fasik karena sudah terbunuh semua. Ya, itu yang menjadi, jadi harus
balance, harus semuanya, tidak boleh kita setengah-setengah saja. Tidak bisa dipisahkan, Ustaz. Tidak bisa dipisahkan. Lakukan amar ma'ruf sama bersamaan nahi mungkar. Satu lagi, Ustaz, pertanyaan dari pemirsa Dakwah Channel, dari akun Ahmad Kamal Channel. Ya. Pernikahan beda agama sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, tapi mengapa justru difasilitasi oleh lembaga negara? Baik, justru itu menjadi pertanyaan kita, ya. Kenapa negara ini seakan-akan membolehkan? Karena tidak adanya nahi mungkar di sini. Amar ma'ruf mungkin ada, yakni kita mengajak orang untuk tidak melakukan kegiatan pernikahan antar agama itu, ya. Jadi, tapi yang bermasalah kemudian ketika itu dihadapkan undang-undang, tidak ada satu pun peranata undang-undang yang ada yang melarang hal-hal itu. Justru yang dilarang itu poligami. Nah, balas di sini anak muda ya. Kadang-kadang orang itu yang sudah bisa kemudian mau menjaga dirinya, tapi yang dilarang justru ada poligaminya, maka muncullah free sex dan sebagainya. Di sisi lain yang diharam justru dibolehkan. Ini saya katakan tadi, aturan yang ada sekarang para pemirsa itu kontradiktif kadang-kadang dengan aturan agama kita. Dan perlu saya tegaskan, ini suatu hal yang menjadi maklum minat ibid darurah. Jika ada kontradiksi antara hukum yang ada buatan manusia dengan dengan aturan Allah, maka yang harus diprioritaskan adalah Al-Quran. Al-Quran ayat suci harus di atas aturan lainnya. Itu tidak boleh. Ini menjadi tradisi sebenarnya. Saya teringat salah satu negeri yang ngarah ini yang itu di India sebenarnya. India juga termasuk hal yang membolehkan, dianggap biasa. Ini jangan sampai masuk negeri kita ini. Negeri yang justru menjadi hal yang mayoritas muslim membolehkan itu. Telah dalam Al-Qur'an, dalam agama kita bahwa tidak boleh ada agama, ya. Jadi ada juga yang tidak boleh, misalnya tentang jadi antara hubungan ini bahkan akan melebar nantinya menjadi hubungan antara sama jenis, nauzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang kalau itu dibolehkan, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka nanti akan berkembang menjadi hal yang lebih buruk lagi. Seperti itu. Ya. Baik, syukran Ustaz. Saya kembali lagi Ustaz tadi terkait dengan dakwah kepada untuk menerapkan syariat Islam dalam khilafah itu, ya. Jadi ini Ustaz, kira-kira kita sebagai seorang muslim, ya, dakwah kepada khilafah ini seberapa pentingnya, Ustaz? Ya. Seberapa pentingnya kira-kira kalau secara hukum Islam ini kewajiban kita kah untuk kemudian dakwah untuk menerapkan khilafah itu? Baik. Begini, ini menarik juga ini, kalau pembahasannya panjang sebenarnya ini, ya. Jadi ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban kalau tidak bisa dilaksanakan realisasi tanpa adanya satu hal, maka satu hal itu hukum juga berubah menjadi wajib, ya. Jadi contoh sering saya katakan wudu hukumnya itu kan, hukum asalnya kan sunnah, tidak wajib berwudu. Tapi kalau orang mau menegakkan sholat, dia berubah otomatis hukum wudu menjadi sunnah, menjadi wajib. Karena salah satu syaratnya itu adalah harus suci, ya, para pemirsa sekalian. Nah, saya tanya seharian, hukum menerapkan Al-Quran itu sunnah atau wajib menerapkan Al-Quran? Wajib, Ustaz. Wajib, mutlak wajib. Faktanya sekarang, apakah sudah diamalkan 100% ayat-ayat Allah? Ternyata tidak, masih banyak yang tidak, ya. Ada bahkan beberapa penelitian 80% lebih ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa diamalkan. Ya jihadnya, ya kemudian hududnya, ya kemudian jinayatnya, ya kemudian masalah ekonominya tidak bisa diamalkan sekarang ini. Karena kenapa? Tidak adanya mau menerapkannya. Maka kalau kita berbicara siapakah yang paling berhak untuk menerapkan Al-Quran, maka dalam kaidah fikih, dalam agama kita diajarkan atau ditegaskan ada sebuah kian institusi, ya, kian tanfil, yakni al-khilafah. Dan khilafah ini adalah satu-satunya penerap eksistensi hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi suatu mercusuar, ya. Jadi dijaganya Islam. Dia penjaga Islam, ya. Al-Hafizul Islam, penjaga Islam. Jadi sekarang kalau berbicara apa khilafah itu urgen atau tidak, memang hukum asal negara khilafah itu tidak wajib, ya. Tapi karena berubah menjadi adanya Al-Qur'an yang diterapkan tidak bisa kalau adanya suatu kewajiban, maka dia berubah menjadi wajib. Karena negara kan suatu hal yang kekuasaan dia mau ubah saja.
ya. Tapi kemudian tidak diterapkannya Al-Quran ini menjadikan dia berubah menjadi wajib, ya. Jadi jangan dianggap ini sebuah tujuan. Tujuan kita adalah menerapkan hukum Allah, itu tujuan utama, ya. Orang akan berdosa ketika tidak diterapkannya ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita katakan kan bisa gitu semua bentuk negara, tidak bisa. Setiap versi ada coraknya. Kita anggap mungkin demokrasi. Demokrasi itu kan core kompetensinya adalah kekuasaan di tangan masyarakat atau di tangan umat. Mereka bermusyawarah. Ini kira-kira wajib tidak Al-Quran diterapkan kalau pertentangan. Kalau Punciri mengatakan jangan itu, kalau terlalu keras dan banyak orang yang menolaknya, maka tidak jadi hukum itu. Maka tidak bisa dengan aturan lain kecuali suatu institusi namanya khilafah itu. Itulah kemudian kenapa wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kemudian kita ini saya sering katakan berusaha memang bagus untuk melakukan dakwah tengah-tengah masyarakat dari sisi melarang orang melakukan kemaksiatan apapun itu. Tapi kalau itu dibandingkan dengan bagaimana bagaimana satu kali seorang penguasa melarangnya, maka langsung bisa diamalkan secara sempurna, ya. Kalau satu kali pemimpin mengatakan tidak boleh sekarang kalau ada orang yang tidak sholat Jumat, maka langsung di sweeping di jalan itu, maka orang takut itu. Wong helm saja dulu tahun 90, ya, itu waktu itu kan belum wajib helm itu. Di veteran itu masih orang biasa. Tapi tiba-tiba langsung diberikan aturan wajib menggunakan helm kalau keluar jalan raya. Langsung orang sebenarnya ada orang melanggar awalnya langsung ditangkap waktu itu. Bagaimana kalau diterapkan wajib muslim menggunakan jilbab? Kalau tidak jilbab langsung di sweeping, ya. Tidak ada orang berpikir keluar tanpa menutup auratnya. Itulah bagaimana kemudian sangat urgensinya, ya, kekuasaan itu diterapkan, karena dia akan menjadi satu hal mercusuar ditegakkannya hukum Allah seluruhnya. Bahkan bukan cuma masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah ketenangan, bahkan banyak orang-orang Islam yang akan kita dakwahi dengan adanya Islam ini. Mereka akan melihat, oh ternyata Islam ini akan memberikan ketenangan kepada mereka, memberikan kebahagiaan, akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat di dalamnya. Dan itu tentu tidak akan bisa maksimal dakwah ma'ruf nahi munkar kecuali adanya khilafah nantinya akan menjadi pegang kita. Hanya saja terakhir mungkin, ini sekarang banyak orang yang pesimis mengatakan ini jangan sampai kita ini seperti Timur Tengah. Saya perlu tegaskan saudara, di Timur Tengah itu bukan karena khilafah, belum ada faktanya. Mereka itu justru karena bawa-bawa orang-orang kafir imperialis, ya, tidak ada faktanya. Ini seakan-akan kita menuduh seseorang padahal belum terjadi, orangnya belum ada. Semua yang terjadi sekarang bukan karena Islam, tapi karena justru akibat diterapkannya hukum sekuler. Coba lihat, jadi kemiskinan bukan karena khilafah. Kemudian banyaknya kriminalitas, bahkan di Timur Tengah pun itu bukan karena Islam, ya. Tapi justru terjadi karena bagaimana peran orang-orang kafir untuk memecah belah kita. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh banyaknya slogan-slogan atau opini-opini yang mengatakan Islam itu buruk diterapkan, tidak sama sekali. Bahkan kami pernah beberapa umat Islam pernah presentasi di depan orang-orang para pendeta menawarkan Islam, mereka setuju. Dikatakan kalau begini Islam diterapkan tidak diwajib, mereka tidak wajib sunat. Mereka orang Islam tidak wajib untuk bayar zakat, sholat tidak wajib seperti klaimnya orang-orang itu. Salah itu, ya. Mereka hanya wajib taat terhadap aturan-aturan yang berbau sosial. Misalnya mereka tidak boleh berdagang minuman keras di tengah-tengah komunitas umat Islam, tidak boleh. Mereka tidak boleh membuka aurat di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh. Itu kan kebaikan kita bersama, ya. Sekarang kan banyak kerusakan yang terjadi itu bukan karena niat, tapi peluang juga yang ada. Ya, peluang, kata Bang Nafi begitu, ya. Banyak orang sekarang kita ini mungkin pahami mau tunduk pandangan, ya, godul basor, tapi nah diangkut setengah mati di situ, ya, menghadap ke kiri ada mesin, ke kanan ada mesin, ke bawah saya leher kah, ya. Jadi ini kan satu fakta yang kemudian tidak akan bisa terjadi kalau tidak adanya hukum Islam diterapkan. Jadi ini justru akan memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika Islam diterapkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan tegaknya kembali khilafah sebagai mercusuar paling tinggi diterapkannya aturan tersebut. Itu mungkin Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Jadi ya intinya kalau bicara urgen atau tidak, ya, tentunya amar ma'ruf nahi munkar ini sangat-sangat urgen gitu Ustaz, ya. Dan tentunya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan kemudian apa yang dilakukan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah tentunya seluruh isi Al-Quran seperti itu, ya. Mendakwahkan seluruh isi Al-Quran
tanpa terkecuali. Seperti itu Ustaz ya. Baik, syukran Ustaz Irhas atas ilmunya ya. Bersedia berbagi dengan kami ya, dengan pemirsa dakwah Sulsel ya. Baik, Ustaz mungkin terakhir kami minta ini kesediaannya untuk closing statement seperti itu ya. Kira-kira kan closing statement biasanya ini paling spesial Ustaz ya. Yeah. yang paling melekat biasanya kan adalah closing statementnya seperti itu Ustaz. Mungkin singkat saja Ustaz, seperti itu closing statement. Baik. Alhamdulillah kita ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan ya. Ramadan ini seharusnya menjadi Ramadan yang spesial. Kita bisa melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Kita bisa membaca Al-Quran dengan tenang tanpa mempedulikan apalagi yang kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kita bisa sholat tarawih secara tenang ya, dan sebagainya ya. Tetapi banyak justru di tengah-tengah masyarakat yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya, banyak, sehingga ini terusik kadang-kadang. Nah, kita sebagai umat Islam harus memahami bahwa kehidupan kita bukan cuma di dunia ini ya. Saya sering sampaikan di berbagai tempat, di khutbah dan sebagainya, bahwa saat ini ada mungkin jutaan atau mungkin miliaran manusia yang hidup di kubur, yang berharap bisa kembali ke dunia, bisa melakukan beribadah seperti kita, 1 detik saja ya. Apakah mungkin ibadah apa saja itu. Nah, kita mumpung di dunia ini, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi nantinya ya. Rugi nantinya saya anggap itu karena kita mau menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara aktivitas yang paling besar adalah mengajak orang untuk menegakkan Islam. Jangan sampai saat ini kita merasa pemirsa kita baik-baik saja, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, tapi ada satu nanti pertanggungjawaban yang Allah pasti akan tanya. Kenapa ketika kalian masih hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjaga kalian, justru kalian tidak dijaga dengan tidak menerapkan Al-Qur'an? Itu pertanyaan pasti akan ditanya ya. Karena kita punya kewajiban untuk taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah peluang kita, mumpung sekarang ini Allah berikan waktu, maka jangan kita sia-siakan dengan melaksanakan dakwah. Dakwah itu bukan cuma menjadi di podium saja, tapi mengajak saudara kita untuk terlibat kepada Islam. Minimal kalau tidak bisa dengan mengajar kebaikan, minimal jangan menghalangi pada pujian-pujian Islam untuk mendakwahkan Islam, karena pasti Anda akan menyesal dan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, mendukung aktivitas amar ma'ruf nahi munkar dengan diterapkannya Islam secara kafah ya, sekalian. Jadi karena itu saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa ini menjadi junnah kepada kita, menjadi tameng, dan insya Allah ke depan Islam akan dimenangkan oleh Allah dengan tegaknya pemimpin Islam yang akan menjaga dan melindungi kita semua, bahkan seluruh alam semesta ini dengan tegaknya Al-Quran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya pemaparan ya dari Ustadz Irhas ya terkait dengan urgensi amar ma'ruf nahi munkar ini ya. Jadi intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar ini atau dakwah ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Dan dakwah yang seperti apa yang baik ya, atau yang luar biasa, pahala yang paling penting kita lakukan sekarang ini adalah tentunya dakwah dalam rangka menerapkan hukum Islam seluruhnya ya, menerapkan isi Al-Qur'an semuanya ya, atau menerapkan Islam secara totalitas. Baik, kami ucapkan syukran jazakumullah khair Ustadz Irhas Abu Hanan yang telah berbagi materi yang sangat menarik kepada kita. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian acara Syiar Ramadan edisi ke-19 ini ya. Kami berharap kepada para pemirsa dakwah sosial untuk tetap support ya channel dakwah sosial ini ya, tetap menonton Syiar Ramadan setiap harinya di bulan suci Ramadan ini ya. Tetap bagikan ya link ini ya. Jadi kalau sudah misalnya terlambat menonton ya, silakan, linknya masih ada di channel dakwah sosial, bisa ditonton ulang kembali. Seperti itu para pemirsa sekalian, kami dari
kru dakwah sosial, mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Kami tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.